Oke, selamat pagi atau siang ataupun malam buat teman-teman semua yang nonton video ini. Kan dikasih tugas ya untuk minggu kelima. Ya, untuk mempermudah kalian dalam menghitung, maka saya akan coba praktikkan perhitungan genetik algoritma di Excel ya. Jadi soalnya ini sama kayak di slide soalnya. Fungsi X1 pangkat 3 ditambah sepertiga X2 pangkat 2. Jadi di sini ada 2X. Nah, fungsi ini tujuannya adalah untuk diminimumkan. Jadi X1 dan X2 berapa sih yang memenuhi persamaan ini sehingga persamaan ini tuh minimum. Kalau di kelas di perhitungan biasa, di perhitungan di papan tulis kan agak beda ya untuk menentukan rumus decode-nya. Nah, sekarang kita coba pakai yang versi dari slide ya, ini rumusnya. Oke, step pertama teman-teman harus generate dulu populasi. Anggaplah di sini saya buatnya 4 kromosom ya, 4 kromosom atau 4 individu, di mana setiap kromosomnya ini terdiri dari 2 nilai X1 sama X2. Yang abu ini X1, yang putih X2. Maka kita harus melakukan decode ya teman-teman. Jadi ubah ke dalam nilai X1 dan X2-nya real. Caranya gimana? Sesuaiin sama rumus yang di sini. Sesuaiin sama rumus yang di sini. Ini kan R minimum. Oke. Tadi fungsinya ini, terus di sini ada R min sama R max. Artinya ketika nilai si X-nya itu ketika didekode hasilnya adalah dalam rentang 1 sampai 4. Jadi R minnya 1, R max-nya 4. R min itu 1 ditambah ditambah R min dikurangi R max kurangi R max terus dikali dengan G1 dikali 2 pangkat minus 1 berarti ini ya gen ke 1 dikali 2 pangkat minus 1 ditambah gen kedua dikali 2 pangkat minus 2 ditambah gen ketiga dikali 2 pangkat minus 3 dibagi dengan 2 pangkat minus 1 ditambah 2 pangkat minus 2 tambah 2 pangkat minus 3. Terus kita pakai dolar untuk nilai si R max dan R min nya. Ya, ini nilai X1-nya kita tinggal copy aja ke bawah. Nah, udah kelihatan ya. Terus kita hitung juga untuk nilai X2. Jadi dari gen 1 sampai gen ketiga itu merepresentasikan hasil dari nilai real X ke 1, kemudian kita juga harus
dekode untuk yang X keduanya dari gen keempat sampai ke 6. Ini kita copy aja, tinggal ganti formulanya. Bukan F tapi F nya tetap. Tinggal kita ganti gennya di sini. Bentar. Berarti dari nilai E sampai F dan G. Kita drag lagi sama. Habis itu, ini udah nih proses decode teman-teman. Artinya mengubah dari genotip ke fenotip ya. Selanjutnya adalah X1, X2. Jadi kita hitung ketika X1 sama X2 nya udah ketemu, kita masukin ke dalam rumus ini. X1 dipangkatkan 3 dikali ditambah 1/3 X2 pangkat 2. Pangkat 3 ditambah X2 pangkat 2 bagi 3. Kayaknya biar gampang kita ubah ya teman-teman semuanya. Ini jadi 2 angka belakang koma, 4 angka deh. Kita drag lagi. Oke, udah nemu nih nilai H, X1 sama X2 nya. Sekarang kita hitung nilai fitness. Jadi dari X1 sama X2 yang udah dihasilkan ini seberapa bagus sih terhadap fungsi si Hx ini. Kan kita tujuannya mau meminimumkan fungsi Hx1, X2. Jadi mau gak mau kalau kayak itu kita ambil fitness terbesar dan sekecil mungkin nilai Hx-nya. Makanya nilai fitnessnya adalah bentar. Nilai fitnessnya adalah 1 per dari Hx-nya. 1 per. Nah, jangan lupa untuk untuk mengantisipasi bawahnya itu 0, maka kita tambahkan 0,1 gitu ya. Oke. Terus itu kita totalin sini, total. Kita pakai sum. No.
Habis itu kita cari peluangnya. Karena kita mau pakai road wheels, jadi mau gak mau harus cari peluang dari setiap nilai fitness. Berarti fitness tersebut dibagi dengan totalnya. Terus itu kita buat oh pakai dolar ya, jangan lupa. Habis itu kita hitung kumulatif peluangnya, karena kalau di codingan kita nggak bakal mungkin roll width-nya roulette wheels-nya itu bulat ya, jadi kita bentuk ke dalam suatu garis sehingga kita butuh kumulatif peluang. Kumulatif peluang tinggal yang pertama itu sama, terus yang kedua itu jumlah dari pertama dan kedua, selanjutnya jumlah dari pertama sampai ketiga, terus jumlah dari jumlah dari seluruhnya, harusnya nilainya 1 ya. Habis itu, ini udah ketemu nih kumulatif peluangnya. Kita buat garis bilangan yang menyatakan roll si roulette wheels-nya itu. Berarti dari sini 0, 0, kemudian ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, dan ini yang terakhir. Jadi nanti bakal ada bakal ada 4 ya, 4 apa sih namanya, region gitu ya, 4 bagian atau 4 interval teman-teman. Habis itu nah kita lakukan crossovernya berarti kita mau bangkitin gitu ya, anggaplah samain aja dari sini, karena tadi di di awal generasi 0 itu ada 4 kromosom, jadi mau nggak mau kita juga harus buat 4 individu kromosom baru. Tergantung ya teman-teman, pakai replacementnya apa, general replacement, pakai survival selectionnya apa, general replacement atau atau atheism atau yang lainnya gitu. Nah, di sini saya coba demokan untuk yang general replacement ya. Jadi, untuk yang general replacement artinya semua individu atau semua kromosom itu di generasi selanjutnya digantikan oleh seluruh anak yang dihasilkan. Jadi mau nggak mau ketika kromosom awalnya di populasi awal adalah 4, populasi seterusnya berarti 4. Tapi 4-nya ini yang baru ini dari hasil crossover, perkawinan silang. Kayak anggaplah berarti untuk mendapatkan 4 buah anak, kita butuh 2 pasang orang tua, di mana sepasang orang tua itu menghasilkan 2 anak. Jadinya kan nanti jadi 4 anak ya.
Oke, pertama kita bangkitin dulu dua angka random dari 0 sampai 1. Anggaplah angka yang pertama ini 0,9 sekian, terus angka yang kedua adalah 0,48 sekian. Dan ini juga oke, kita lakukan crossover. Nah, 0,925 kalau kita lihat di sini, berarti kan intervalnya ada di C3 sampai ada di antara C3 dengan C4 ya. 0,925 itu kan lebih dekat ke C4. Jadi, nilainya lebih dari 0,3345. Artinya dia bakal ambil dari C4. Sehingga nanti pasangan parent-nya adalah atau pair parent-nya adalah C4. Untuk, angka yang kedua, karena ada di interval C3 sampai C4 dan nilainya adalah 0,48, mau nggak mau berarti dapatnya juga C4. Oke, terus pair parent yang kedua, pair parent 1 ya, pair parent 2 ada di 0,055, berarti kan ada di range C1 dengan C2 ya. Oke, berarti nanti dapatnya adalah si C1. Kemudian yang 0,18 ini ada di C2 ya. Habis itu kita udah tentuin nih parent 1 sama parent 2. Ini saya copy aja ya karena saya mager ketiknya. Oke, kita lakukan crossover untuk yang parent pair 1, pair parent kebalik lagi. Ya pokoknya itulah ya parent pair. Ya anggap aja sama lah ya. Offspring 1, offspring 2. Nah, habis itu teman-teman kita lakukan crossover atau perkawinan silang. Tentuin dulu titik potongnya mau di mana. Anggaplah titik potongnya itu di sini ya, di setelah gen ketiga. Setelah gen ketiga. Sesuai tanda pertama, offspring pertama, oh, offspring pertama karena dia C4, orang tuanya itu sama-sama C4, berarti nggak ada perubahan. Terus untuk yang kedua, crossover pair. Yang kedua itu dari C C1 sama C2.
Titik potongnya tadi sesuai yang warna abu ya, titik potongnya berarti X1. Setelah gen ketiga itu adalah titik potongnya. Artinya ketiga offspring ketiga berarti yang bagian kirinya adalah C1 dan bagian kanannya adalah C2. Terus offspring 2 bagian kirinya adalah C2, bagian kanannya adalah C1. Habis itu kita lakukan mutasi ya teman-teman. Kita lakukan mutasi artinya si gen ini berkesempatan untuk berubah. Kalau di biner berarti dari 1 jadi 0, 0 jadi 1. Kalau di integer itu mutasinya adalah random. Jadi dari 0 sampai 9. Terus kalau real juga sama. Nah, bedanya paling di situ sih crossover dan mutasi ya, crossover dan mutasi. Terus khususnya untuk yang mutasi ya teman-teman. Kalau integer dan real berarti bisa angka random untuk mutasinya dari 0 sampai 9. Integer, real benar-benar random gitu ya. Ini saya cuma contohin yang integer aja. Terus anggaplah offspring yang pertama, ini simulasi aja satu ya. Offspring pertama itu adalah ini. Eh, eh. Kalau bisa. Oh, eh, mutasinya itu 1% ya, contoh. Gimana caranya 1% ya? Percentage zero. Nah, kita copy dulu si si offspring yang pertama. Oke, saya kemarin ada salah dikit ngejelasin. Ini anggaplah mutasi rate mutation itu 1%. Sebenarnya untuk mutasi ini adalah sesuatu yang nggak selalu terjadi gitu ya di genetik algorithm, sehingga biasanya uh, rate mutationnya itu kecil, di bawah 10%. Nah, pertama, teman-teman untuk menentukan mutasi atau enggaknya di setiap gen pada suatu kromosom, berarti teman-teman harus bangkitkan setiap di setiap gen itu angka dari 0 sampai 1 gitu ya. Berarti di sini nih syaratnya adalah kalau angka random kurang dari mutation rate, maka dilakukan mutasi. Contoh yang pertama nih, gen pertama enggak gitu ya.
Gen pertama misalnya angka randomnya itu 0,0000003. Kemudian teman-teman cek 0,0003 ini 0,003 ini lebih kecil dari 1% nggak? Kalau lebih kecil berarti dilakukan mutasi sehingga yang asalnya dari 0 itu jadi 1. Nah, anggaplah di sini 0,5 gitu ya. 0,6, 0,7, 0,3, 0,2. Berarti yang nantinya jadi berubah itu cuma di gen pertama. Habis itu kita lakukan survival selection. Survival selectionnya simple aja, yang general replacement artinya setiap individu pada generasi yang lama digantikan oleh semua individu di generasi yang baru. Jadi nanti di generasi selanjutnya si offspring ini nih yang jadi population. Oke, kita copy dulu. Terus OS1, 2, 3, 4. Oh ya, buat ngecek mutasinya semua ya teman-teman, dari OS1 sampai OS4 ini cuma simulasi aja. OS1 aja, offspring 1 aja. Nah, offspring satunya yang diambil yang mana? Yang sudah dimutasi. Offspring 2 ya tetap offspring 3 sama 4 kita copy aja. Setelah itu kita lakukan hitung ulang ya. Kita hitung ulang nilai X1 sama X2-nya. Kita copy aja. Kita copy aja. Tinggal ganti yang B44, C44, D44. Eh, ini C44, D44. Oke. Terus, oke, tinggal kita drag aja ke bawah. Terus kita hitung nilai objektifnya ya. Pangkat 3 ditambah ini pangkat 2 bagi 3. Terus kita hitung nilai fitnessnya.
Satu dibagi dengan ini ditambah 0,1. Oke, bisa kita lihat bahwa semakin tinggi nilai fitnessnya itu berarti semakin bagus ya. Sehingga offspring 4 ini di sini fitnessnya yang paling bagus. Kalau dibandingkan dengan offspring 4. Oke, sampai situ teman-teman mungkin nanti bisa diulangi lagi untuk generasi selanjutnya. Berarti yang awal adalah generasi 0 di sini, terus yang ini generasi 1, dan teman-teman bisa lanjutkan untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian tugasnya itu ya jadi ini Excel untuk alat bantu teman-teman menghitung gitu ya. Biar gak terlalu ribet. Kan kalau hitung manual ribet gitu ya. Kita pakai Excel, nanti buat tugasnya itu bentar saya lupa. Buat tugasnya itu wajib tulis tangan ya. Jadi teman-teman boleh mengerjakannya dalam Excel, tapi tetap wajib tulis tangan. Ya, tulis tangan kerjakan berkelompok 1 sampai 3 orang. Dan ini adalah soalnya ini uh, representasi nilai X-nya range-nya dari 0 sampai 10 dan seterusnya ya. Population size-nya 4, terus ada proses encoding 6 bit, parent selection method. Ini pakai rolled fill selection yang paling gampang. Terus ada crossover rate-nya always happens. Terus mutation rate ini 1 point ya, 1 point berarti setitik potongnya ada di 1. Ada di gen setelah gen ke-1. Terus ada mutation rate-nya ini flip randomly chosen bit, 1 bit per individual. Jadi setiap kromosom itu pasti ada 1 bit yang bermutasi. Terus survivor selection-nya adalah general replacement, generasinya sampai ke 3. Nanti kalian tulis tangan ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.